Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatia Khaira dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan sebuah program yang digunakan untuk bermain silang bulat silang. Kita akan menggunakan NetBeans, maka yang pertama kali dibuka adalah NetBeans, kemudian klik file, new file, kita beri nama filenya silang bulat silang. Nama file ini juga akan digunakan untuk nama kelas. Di dalam program ini, kita akan meminta masukan dari user, maka kita menggunakan perintah import Java Util Scanner. Permainan silang bulat silang memerlukan sebuah papan, maka kita membuat papannya terlebih dahulu. Papan tersebut berupa array yang diisi dengan char. Di sini papan kita berukuran 3x3, dan karena kita menggunakan data char, maka kita menggunakan tanda petik 1 yang diantaranya tidak ada isi atau kosong. Langkah selanjutnya adalah mencetak papan yang sudah dibuat tadi. Di sini kita akan mencetak array 000 yang dipisahkan oleh tanda pemisah berupa garis tegak, kemudian mencetak array 01 yang dipisahkan oleh sebuah tanda penegak, kemudian kita mencetak array 02. Selanjutnya, untuk baris nomor 2, kita mencetak array 10 dipisahkan oleh tanda pemisah berupa garis tegak, lalu kita mencetak array 1,1 yang dipisahkan juga oleh tanda pemisah, lalu kita mencetak array 12. Untuk baris terakhir, kita akan mencetak array 20 dipisahkan lagi dengan tanda pemisah, lalu mencetak array 21 dipisahkan lagi dengan tanda pemisah, dan mencetak array 22. Karena spasi dari boardnya itu masih kosong, maka yang akan tercetak adalah papan tanpa nilai apapun. Lalu kita akan membuat metode untuk meletakkan sebuah simbol X atau 0. Kita beri nama metodenya placeMove dengan parameter array, board, lalu position, lalu simbol. Di dalam metode ini kita menggunakan ekspresi switch position dengan case-nya 1 sampai 9. Isi dari case-nya misalnya pada case 1 untuk board 00 kita beri nilai simbol dan begitu seterusnya. Apabila dimasukkan angka selain 1 sampai 9, maka kita akan menjalankan defaultnya, yaitu mencetak masukkan angka 1 sampai 9. Selanjutnya, kita buat metode boolean. Kita beri nama isValidMove. Parameternya adalah array, board, dan position. Kita memakai ekspresi switch position, case-nya 1 sampai dengan 9. Untuk case-nya 1, kita akan memeriksa board 00. Itu isinya spasi atau kosong. Apabila board 00 itu kosong, maka kita akan mengembalikan nilai true. Dan begitu seterusnya. Apabila board telah berisi ataupun tidak kosong, maka kita akan mengembalikannya nilai false. Aman, Beb? Aman. Selanjutnya buat metode playerTurn, lalu buat looping while true. Di dalam while kita mencetak di mana Anda ingin bermain. Kita meminta user inputnya, yang mana user input sama dengan scanner.nextLine. Setelah itu, kita akan mengecek apakah input dari user dapat dimainkan. Caranya menggunakan if statement yang di dalamnya metode isValidMove yang akan kita beri inputan dari user. Jika nilai dari isValidMove true, maka if statement akan di-break, lalu memanggil metode placeMove dengan input board, user input, dan char X. Selanjutnya kita akan membuat sebuah metode yang akan menentukan apakah di antara player atau komputer telah ada yang menang. Cara kita menentukannya adalah dengan melihat segala kondisi kemenangan dalam permainan silang bulat silang, yaitu apakah ada 3 simbol yang sama secara horizontal, vertikal, atau diagonal. Kita akan membuat if statement if board sama dengan 00
sama dengan simbol, dan board 01 sama dengan simbol, dan board 02 sama dengan simbol, atau board 10 sama dengan simbol, dan board 11 sama dengan simbol, dan board 12 sama dengan simbol, dan seterusnya sampai kita telah membuat segala atau semua kondisi kemenangan dalam permainan bulat silang. Jika salah satu kondisi terpenuhi, maka kita akan mengembalikan nilai true. Jika tidak, maka kita akan mengembalikan nilai false. Selanjutnya, kita akan membuat sebuah metode dengan nama isGameFinish. Metode ini akan menentukan apakah permainan telah selesai atau belum. Dalam permainan ini ada 3 kemungkinan bagaimana permainannya berakhir, yaitu player yang menang, atau komputer yang menang, atau permainan berakhir dengan seri. Kita melakukannya dengan cara membuat nested for loop. Nested for loop kita buat for in i sama dengan 0, i kecil dari board, titik length i plus plus, lalu di dalamnya kita buat for in j sama dengan 0, j kecil dari board, i titik length j plus plus, lalu di dalamnya kita buat if board ij sama dengan 0, kita return false. Gunanya for loop ini adalah untuk mengecek segala posisi array itu telah terisi atau belum. Apabila ada posisi array yang belum terisi, maka kita akan mengembalikan nilai false, yang berarti masih ada gerakan yang bisa dilakukan komputer atau playernya. Lalu selanjutnya kita akan mengecek apakah player telah berhasil menang. Bagaimana cara kita melakukannya? Kita melakukannya dengan menggunakan if statement yang di dalamnya kita panggil method has contestant 1 dan memberikan input board dan char x. Lalu begitu pula untuk memeriksa apakah komputer yang menang. Bedanya kita menggunakan char o untuk input dalam method has contestant 1-nya. Apabila method has contestant 1 mengembalikan nilai true, maka komputer akan mencetak boardnya dan mencetak player menang. Lalu akan mengembalikan nilai true ke isGameFinish. Setelah kita membuat semua metodenya, kita tinggal memanggilnya sesuai dengan urutan permainannya. Yaitu pertama, kita cetak dulu papannya, lalu minta input dari user, lalu meminta gerakan komputer. Setiap gerakan, kita memakai if statement yang mengecek apakah game telah selesai. Game tidak akan berhenti apabila belum bertemu break.